Tiba kita di segmen terakhir, segmen yang paling dinantikan. Kenapa? Karena di segmen ini kita bicara tentang Super Big Match yang akan bertanding ya. Karena dua analis saya lagi sibuk nih, ya kan jadinya saya agak grogi ya. Bertanding ya di beberapa jam ke depan tentunya antara tim yang baru saja mengalami kemenangan dengan tim yang mengalami kekalahan mengejutkan. Ada Spanyol menghadapi Chili dan ini menjadi penentuan khususnya bagi Spanyol kalau mereka mau membuktikan mereka layak disebut sebagai juara bertahan yang akan bisa lolos paling tidak sampai semifinal. Spanyol apakah sudah bisa belajar dari kekalahan mereka atas Belanda, Ropan? Harus, saya kira itu. Mereka itu menjadi pelajaran penting buat mereka bahwa mereka sebenarnya bukan tim yang super. Mereka bisa dikalahkan dan dipermalukan ya dengan gol yang banyak. Ini mungkin sejarah buat mereka, tidak akan mungkin terjadi lagi di Piala Dunia berikut bahwa mereka harus kalah dengan banyak gol sebagai juara bertahan tentunya ya. Ini adalah juga bagaimana mereka harus bisa melihat bagaimana Italia ketika menjadi juara dunia, mereka membawa semua pemain-pemain yang lama dan kemudian hancur di Afrika Selatan. Spanyol juga melakukan hal yang sama. Mereka menjadi juara dunia di Afrika Selatan, membawa pemain-pemain yang 90% sama dan akhirnya mereka hancur menghadapi Belanda. Jadi don't change the winning team ini tidak berlaku ya kalau untuk melihat statistik itu. Iya. Chili apakah mampu konsisten atau bahkan bisa lebih baik dari menghadapi Australia? Hasil kemenangan 3-1 Australia tentu membuat mereka jauh lebih percaya diri menurut saya, tetapi menghadapi Spanyol dan selanjutnya Belanda tentu memang harus realistis. Ya. Menurut saya target mereka kalau bisa menahan Spanyol saja sudah sangat bagus. Dengan target juga menahan Belanda tentunya dengan 5 poin mereka memungkinkan untuk lolos. Dan menurut saya ini mereka harus benar-benar lebih jauh fokus, lebih jauh konsentrasi total karena walaupun Spanyol kalah besar dari Belanda tetapi secara kualitas, secara mental mereka tetap sebagai tim juara, tetap masih di atas. Dan menurut saya tapi Chili juga memungkinkan untuk memberikan sesuatu lah. Tidak menutup kemungkinan hasilnya seri, tidak menutup kemungkinan. Sehingga memang ini menjadi pertandingan yang berimbang paling tidak begitu ya untuk kita tentunya nantikan dan saksikan. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu apa yang telah disiapkan oleh rekan-rekan dari Transvision pertandingan atau preview pertandingan antara Spanyol menghadapi Chili. Selamat menyaksikan. Betapa perihnya menyandang status gelar juara bertahan, tetapi dibuat mainan oleh lawannya layaknya tim semenjana. Itulah yang terjadi pada pasukan Spanyol saat diremukkan Belanda beberapa hari yang lalu. Gaya permainan Spanyol sudah pasti akan berubah. Vicente Del Bosque akan berusaha membuktikan bahwa timnya belum habis. Bosque mungkin akan menurunkan beberapa pemain lainnya di bangku cadangan untuk menjadi alternatif skema permainan menghadapi Chili. Sepertinya striker Chelsea Fernando Torres akan dimainkan sejak awal pertandingan. Di kubu Chili sendiri, walaupun sempat direpotkan oleh lawan sebelumnya, tetapi kemenangan tersebut menjadi suntikan moral berarti bagi Arturo Vidal dan kawan-kawan. Alexis Sanchez kembali menjadi tombak serangan La Roja. Akankah para matador dapat menyembuhkan diri atau bahkan kembali terluka? Ya, pertanyaan yang cukup dalam kalau kita dengar tadi ya. Apakah mereka memperbaiki diri ataukah akan kembali terluka? Kalau bicara tentang luka ini memang Luka Modric. Iya, bukan Lukaku juga. Ya udah pokoknya semua lo sebutin dah nama siapa lagi ya. Saya bagiannya Luka siapa dong? Nggak ada lagi pemain namanya Luka. Oh ada Luka Podolski. Iya kan saya ketemu juga kan. Bener nggak Pak? Luka Podolski. Iya kan? Nah, tapi Anda lihat tadi bagaimana pertandingan sebelumnya yang mereka tampilkan, ciri khas kalau Anda lihat lebih menyulitkan mana, gaya permainan Spanyol ke Chili atau gaya Chili ke Spanyol? Yuri dulu coba. Kalau menurut saya Spanyol dengan gaya mendominasi permainan. Sementara Chili lebih merapatkan barisan dengan pressing yang sangat ketat dan menurut saya permainan akan sangat menarik sekali di daerah tengah karena menurut saya Chili tidak akan begitu saja membiarkan para pemain Spanyol menguasai bola dan ini harus hati-hati benar-benar para pemain Spanyol jika mereka menguasai bola justru Chili memungkinkan untuk bermain keras dan itu akan apapun dilakukan oleh para pemain Chile menurut saya di lapangan nanti. Oke, dan Ropan tolong bisa juga berikan kita komentar, nanti akan ada di layar televisi Anda juga head to head dari pertandingan antara Spain menghadapi Chili. Di sini kita bisa lihat Ropan. Kita bisa melihat bagaimana ini Spain lawan Chili ya. Mereka menang 2-0 ya, kemudian menang lagi 3-0, menang lagi 1-2, menang lagi. Artinya di sini bisa melihat bahwa 5 menang dan 1 imbang.
menggambarkan bahwa Spanyol memang Lebih dominan. cocok bermain dengan gaya permainan Chili. Malah menikmati ya Mereka kayaknya ya. agak tidak cocok dengan Belanda. Tidak karena cocok dengan Belanda. berbeda gaya permainan. Tapi kalau dengan dengan pemain Latin, tim-tim Latin, mereka justru lebih cocok. Malah Ya. cocok ya. Iya. Ya di sini kita bisa lihat dan kita juga sudah pernah bahas tentang pertandingan sebelum dari Spanyol. Artinya apa yang Ropan katakan tadi, justru menghadapi tim Latin tadi ya, Iya. menjadi sebuah hal yang mereka sangat senang untuk dilawan atau dihadapi. Tetapi tetap harus berhati-hati Valen ya. Iya. Harus fokus dalam pertandingan. Ya itulah tadi bagaimana hasil-hasil atau 5 last matches maupun juga head to head dari kedua negara tadi. Sementara kita lihat di sini, silakan Yud. Menurut saya ini berimbang. Alexis Sanchez juga cukup baik. David Villa kedua-duanya sebetulnya pernah bermain bersama ya, Ya. di Barcelona. Tapi menurut saya kedua pemain ini berimbang. Sementara itu Iniesta dan Vidal, ini seru nih Ropan. Saya kira hampir sama. Beda tipis juga sama seperti Villa tadi. Dan punya pengalaman dua-dua punya pengalaman, tapi Vidal lebih cepat mungkin saya pikir untuk saat ini. Ya. Sergio Ramos dengan Mauricio Isla. Ramos saya pikir ya. Tapi kemarin out-outan di Eropa. Betul, tapi memang sulit untuk di satu pertandingan bisa dia jelek, tapi di pertandingan berikut dia bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan dan mungkin akan jauh lebih baik. Ya, ini Dibandingkan dengan Isla. menjadi kita lihat juga apakah dia belajar dari kesalahan atau Harus. dia malah akan menyusul temannya yang namanya Pepe ya. Mainnya kasar, kartu merah lagi lawan Jerman. Jerman diremehin, jangan pernah meremehkan Jerman ya kan. Sebenarnya satu lagi Senang catatannya, Valen, Casillas harus hati-hati. Iya. Jangan sampai membuat blunder lagi. Kasihan si Casillas ya. Casillas, Silakan jadi tuh kasihan komentari nantinya. tuh formasinya tuh. Iya betul. 4-3-3 Yud ya? Ya betul. Bermain dengan 4-3-3, formasi lebih menyerang mereka. Memang mereka harus lebih menyerang, lebih terbuka. Dan mereka harus bisa memenangkan pertandingan jika ingin melihat untuk dapat tiket di putaran kedua ya. Ya, Costa juga harus membuktikan dia sebagai seorang striker ditunggu sampai menit-menit akhir karena Iya. dia cedera, tetapi dia harus membuktikan bisa mencetak gol dan membawa Spanyol menjadi Ini bisa berubah ya jadi 4-2. Sampai membuang Negredo sama Llorente loh. Itu Dia seorang yang membawa Costa. Juventus dan City juara gara-gara Costa ini. Waduh, Kayaknya Anda nggak suka ya Costa dipanggil ya. Dari kemarin ngomongnya itu mulu kayak dan komplain. dia nggak bikin apa-apa di Emang sini kan. Negredo juga nggak nyetak gol di City Ropan. Ya, bukan solid tapi Costa nggak berbuat apa-apa tidak. Kemarin kan bikin jadi penalti. apa yang nggak? Saya bilang penalti ya agak-agak gimana. Iya, Ya, tapi sulit. kan jadi penalti kan. kalau ya kan? kalau penalti kalau menang boleh tapi kalah juga 5 kan memalukan Kayaknya sekali. dia ini nih kemarin nih mungkin gimana gitu pas kalah ya. Kayaknya dendam banget gitu ya. Tadi kita lihat ada perubahan kemungkinan 4-3-3 ke 4-2-1-2 tadi. Nah ini kalau kita lihat formasi dari Chile 4-3-3 nih awalnya. Ya, Chili itu memiliki pemain yang menurut saya secara kualitas bagus. Ada Vidal, Isla, kemudian Sanchez. Iya. Mereka pemain-pemain yang secara nama mungkin tidak di layer utama, tetapi secara kualitas mereka bisa fight dimanapun. Dan menurut saya pemain-pemain mereka itu dorongan ambisinya sangat besar sekali kalau melihat bagaimana mereka cara bermain di menghadapi Australia kemarin. Ya, artinya tadi formasi juga bisa 4-3-3, 4-4-2 ya. Ya, Bicara ada yang mau disampaikan sebetulnya? Mereka Chile merata hampir di semua lini. Dia membuat salah satu kunci mereka, kekuatan mereka. Jadi tidak tergantung kepada seorang Sanchez, Ya, betul. tidak tergantung kepada seorang Isla atau Vidal, ya. Walaupun mereka punya pemain belakang juga bagus, Gary Medel, tapi semua sama. Merata. Ini akan menyulitkan juga bagi Spanyol. Spanyol sendiri punya ketergantungan? Ya, Spanyol sebenarnya tidak bergantung, mereka bermain kolektivitas juga. Tidak seperti Jerman yang terlalu Muller banget ya. Tidak juga, tidak juga. Banyak pemain Jerman yang bagus, banyak. Itu mereka anggap enteng Piala Dunia, tidak membawa striker. Tidak bermain. Mereka itu melecehkan Piala Dunia sebenarnya. Ada sebetulnya close, tetapi dia lebih baik cadangan. Saya tinggalkan dulu dengan mereka berdua, silakan untuk terus melanjutkan. Ya, oke. Ini nanti kita bahas nanti. Verta, tolong nanti ya teman-teman siapkan khusus Jerman ya supaya buat mereka senang ya. Kita bahas lagi tadi Spanyol dengan Chili tadi. Ada kecenderungan tim yang mencetak gol pertama kemudian disamakan malah kalah di Piala Dunia kali ini. Sampai sejauh mana menurut Anda ini juga bisa membuat mereka harus berhati-hati nih karena contohnya Spanyol dia kan Ya, menang dulu 1-0. sebagian besar. Kesusul gitu. Sebagian besar. Apa yang bisa diambil buat mereka? Ya, tapi dikoreksi juga karena Amerika unggul Bisa. duluan, bisa makan, tapi Betul. akhirnya menang juga. Tapi banyakan yang kesusul. Ya, betul. Artinya bahwa keunggulan itu hingga peluit terakhir wasit belum tentu aman gitu. Belum tentu aman. Bahkan banyak gol juga yang tercipta di Akhir. akhir. Jadi persentase Anda Spanyol Chili Tipis sebetulnya. 5-5-4-5. 5-5-4-5. Topan? 50-50, imbang.
Ini imbang 50-50. Oke, kalau begitu tinggal kita nantikan saja bagaimana prediksi di antara dua analis kita ini yang lebih terbukti tadi. Apakah imbang ataukah ada kemenangan tipis untuk Spanyol tentunya. Dan tentunya bagi Anda pencinta Spanyol, La Furia Roja ya. La Furia Roja, jangan kecil hati. Semakin Anda diremehkan, justru semakin Anda akan keluar dari membuat kemampuan terbaik Anda keluar, ya kan? Terus berharap tentunya, karena Belanda sudah aman. Oke, kalau begitu kita akan segera undur diri. Jangan lupa untuk follow Twitter kami di @zonafootball_tv dan juga Instagram kami di @zonafootball_tv. Kami akan kembali untuk Anda setiap hari jam 9 malam tentunya untuk membahas preview dan juga review seputar Piala Dunia 2014. Saya Valentino Simanjuntak. Seluruh tim bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.